Selanjutnya kami mohon kesabaran hadirin. Ya, baik pemirsa, Anda menyaksikan kabar khusus kali ini terkait dengan Presidential Lecture atau kuliah umum yang nanti akan langsung disampaikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait dengan topik Indonesia Demokrasi Outlook atau pandangan terkait dengan demokrasi yang akan nanti disampaikan pada sekitar pukul 10.30 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan diselenggarakan oleh pihak KNPI dan dihadiri oleh berbagai lapisan elemen, baik dari para pemuda, kemudian para birokrat yang terdiri dari para menteri, gubernur, dan juga para akademisi yang saat ini telah berada di Hotel Borobudur, Jakarta. Pemirsa, demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atau kekuasaan warga negara atas negara itu sendiri dan dijalankan oleh pemerintah negara. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politika yang membagi ketiga kekuasaan politik dalam negara, yaitu eksekutif, kemudian yudikatif, dan legislatif, untuk diwujudkan dalam 3 jenis lembaga negara yang saling independen dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga ini memang kan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi, saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balance. Dan mungkin pengantar barusan merupakan salah satu pandangan umum yang dapat dibicarakan nantinya dalam pidato atau kuliah umum yang akan diselenggarakan di Hotel Borobudur ini oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan diselenggarakan oleh pihak KNPI. Pemirsa, saat ini saya tidak sendiri. Saya tengah bersama dengan narasumber saya, Bapak Laude Akbar. Di sini beliau adalah steering committee, Pak, terkait dengan acara ini. Kalau saya boleh tahu, Pak, apa dasar yang melatar belakangi KNPI untuk membuat acara semacam ini? Kita tahu bahwa ini ada momentum politik juga, Pak, karena 2014 nanti kita akan sama-sama berpesta demokrasi, menyambut tahun politik. Seperti apa sih, Pak, KNPI memandang acara ini, Pak? Jadi pertama, kami dari DPP KNPI berpikiran bahwa masa kepemimpinan Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selama 2 periode ini betul-betul beliau sebagai Bapak Presiden sangat mendorong tumbuh dan mekarnya demokrasi di Indonesia. Nah, kita sebagai anak bangsa, khususnya dari Dewan Pengurus Pusat KNPI, beranggapan bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Presiden di dalam rangka mendorong tumbuh kembangnya demokrasi ini harus kita apresiasi dengan sebaik-baiknya. Dan kita sebagai generasi muda sangat perlu untuk mendengarkan langsung dari beliau apa yang menjadi langkah dan strategi beliau dalam menjalankan proses demokratisasi di Indonesia ini. Baik, Pak Laude, tentunya demokrasi ini, Pak, kalau kita melihat sejarah Indonesia ke belakang itu tidak terlepas dari peran para pemuda, Pak. Dalam hal ini ada mahasiswa, kemudian pemuda-pemudi lain yang ikut memperjuangkan suatu demokrasi yang akan terjadi. 98 contohnya, Pak. Kan kita bisa sampai reformasi hingga kini. Apa langkah konkret ke depan, Pak, para pemuda, khususnya mungkin KNPI, Pak, ya, untuk memajukan demokrasi di Indonesia ini yang katakanlah dikatakan stabil, ada yang tidak stabil, atau seperti apa? Bagaimana, Pak, langkah konkret ke depan, Pak? Ya, kami berpikir ke depan ini kan khususnya 2013 sampai 2013 adalah tahun politik, ya, di mana proses perpolitikan di Indonesia akan banyak terjadi, dan salah satu yang harus kita kawal sebagai generasi muda ini adalah proses pemilu di 2014, di mana kita pada tahun 2004 pada saat terpilihnya Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden yang pertama kali, itu telah berjalan sebuah pemilu yang sangat demokratis dan itu diakui oleh dunia internasional. Nah, tentunya hal yang sudah dibangun ini ke depan kita harus jaga sebagai anak muda dan kalau perlu kita kembangkan lebih baik lagi. Nah, itu salah satu contoh konkret yang akan kita sebagai anak muda ingin menjaganya. Makanya dalam hal ini kita ingin menggali pengalaman dari Bapak Presiden selama memimpin ini, apa sebetulnya kiat-kiat dan langkah-langkah yang beliau lakukan sehingga proses demokrasi dan transisi demokrasi sejak tahun 98 sampai sekarang ini alhamdulillah bisa berjalan dengan smooth gitu. Baik, walaupun ada riak-riak tentunya, ya. Betul sekali, Pak Laude. Kalau begitu, terkait dengan
Bapak Presiden tadi kata sangat menaruh perhatian kepada para pemuda di sini dan juga terkait dengan pendalaman secara umum demokrasi, Pak, untuk memberikan pembelajaran kepada masyarakat Indonesia apa sebenarnya arti demokrasi supaya tidak kebablasan, Pak. Kemudian sumbangsi apa Pak yang sudah dibuat oleh para pemuda dan juga mungkin adanya perhatian yang konkret dari Pak Presiden terkait dengan para pemuda di sini dan hubungannya dengan demokrasi, Pak. Kalau berbicara tentang sumbangan pemuda, saya pikir sejak 98 di situ kan yang menggerakkan proses reformasi adalah anak muda. Kiprah dan kontribusi anak muda tahun 98 itu sangat-sangat luar biasa. Kalau sekiranya anak muda saat itu tidak menjaga demokrasi itu dengan baik, mungkin bisa terjadi hal-hal yang kayak terjadi misalnya di Suriah sekarang atau di Timur Tengah, negara Timur Tengah. Tapi justru anak muda Indonesia itu betul-betul mampu menjaga itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sekarang ini adalah KNPI sebagai wadah berhimpunnya anak muda di Indonesia ingin juga memberikan kontribusi secara konkret dengan menjaga hal-hal yang sudah diperbuat dengan sebaik-baiknya oleh Presiden selama 2 periode ini. Pak, kita garis bawah itu, Pak, kita harus menjaga hal-hal yang sudah dinilai baik, Pak, terhadap pemuda. Tapi begini, Pak, masalahnya adalah ketika Indonesia saat ini, Pak, dalam era belakangan ini sering dipandang skeptis, Pak, karena ada beberapa yang menyebut bahwa ada degradasi moral para pemuda saat ini, ada degradasi sosial, kemudian moral itu Pak yang harus kita bawahi gitu. Ketika para pemuda itu kita di jalanan, kita lihat ada tawuran dan lain sebagainya, konflik antar mereka, Pak. Sebenarnya apa sih himbauan dari Bapak mungkin sebagai mewakili para pemuda di sini juga untuk setidaknya bisa memperbaiki ke depan, Pak, kualitas dari para pemuda-pemuda kita mungkin seperti tahun 28 Oktober tahun 28 lalu Sumpah Pemuda mungkin, Pak, seperti apa, Pak? Saya pikir kalau kita ini sekarang kan hidup di era yang beda dengan tahun 28. Itu pertama yang harus kita garis bawahi. Yang kedua adalah bahwa kondisi yang terjadi sekarang ini adalah merupakan konsekuensi daripada situasi transisi politik dan demokrasi yang ada di Indonesia. Tapi kami KNPI, khususnya kepengurusan kami di bawah Mas Taufan Eko Nugroho Rotorasiko ini punya 3 hal yang perlu menjadi prioritas kita. Dan ini harapan kita bisa langsung turun ke anak muda. Yang pertama adalah masalah pembangunan karakter. Yang kedua adalah membangun semangat nasionalisme secara utuh. Yang ketiga adalah membangun jiwa kemandirian. Yang pertama masalah karakter itu. Ini ingin kita dorong bagaimana biar kayak tawuran tadi bisa bisa kita minimalisir. Dengan cara apa? Misalnya konkret kemarin kita sudah sarankan kepada pemerintah untuk kembali mengajarkan pendidikan moral kepada anak-anak kita dari tingkat SD misalnya kan. Kemudian kita kembali lagi kayak di mahasiswa ada dulu pendidikan kewiraan. Itu bagaimana dikembalikan lagi? Harus kembali digalakan begitu, Pak. Baik, tapi Pak Laude begini, Pak, ada juga beberapa pihak yang mengatakan bahwa kok sekarang nasionalisme kita dalam berdemokrasi, terutama nasionalisme dari para pemuda dan anak-anak sekarang lah, Pak, zaman sekarang ini kok kurang begitu, Pak, ya? Apa menurut pendapat Bapak seperti apa? Memang ada sedikit degradasi nasionalisme atau memang sudah cukup, Pak, nasionalisme seperti ini? Menurut hemat kami ini memang kan akibat daripada reformasi itu sendiri. Kan pada saat sebelum reformasi kita ada namanya pendidikan moral Pancasila ya. Ada pendidikan kewiraan dan sebagainya. Itu kan pada saat reformasi dihapuskan. Tadinya harapan dipikir itu adalah mungkin bisa mengganggu proses demokratisasi itu sendiri gitu kan. Tapi rupanya kan begitu kita berjalan kurang lebih hampir 10 tahunan ini, kita merasa bahwa rupanya kita masih memerlukan. Karena Pancasila ini kan dasar kita ya, dasar hidup, filosofi hidup kita. Maka kita harus punya pegangan tersendiri. Boleh kita berdemokrasi, tapi demokrasi kita adalah demokrasi Pancasila. Boleh kita kebebasan, tapi kebebasan kita adalah kebebasan yang berpijak kepada Pancasila. Nah, gitu. Baik, Pak Laude, beberapa waktu lalu kita mengingat bahwa memang ada pemuda-pemuda terbaik bangsa kita. Katakanlah seperti para atlet yang sudah mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Namun kemudian di saat mereka mulai beranjak
keluar dari usia produktif mereka, negara tidak bisa memaksimalkan atau katakanlah menjaga mereka dengan sebaiknya. Apa bentuk perhatian Pak untuk bagi para pemuda ini Pak harusnya dilakukan sih Pak sekarang untuk para pemuda yang berprestasi, bagaimana cara memaintain mereka Pak? Ya inilah memang tugas kita bersama. Kita tidak bisa hanya menyerahkan ini kepada pemerintah, tetapi seluruh stakeholder bangsa ini harus ikut bertanggung jawab akan hal itu. Nah kami dari KNPI yang dalam hal ini mewadahi pemuda Indonesia berkeyakinan ingin berkontribusi walaupun sedikit. Salah satunya acara ini adalah bagian daripada itu, bahwa proses demokratisasi di Indonesia ini memang sudah berjalan, hanya memang perlu dipelihara, ada yang perlu dijaga, ada yang perlu diperbaiki. Itu aja sebenarnya. Baik Pak Laude, dan pemirsa saat ini kalau kita melihat di ruangan di Flores Ballroom di Borobudur ini sudah dihadiri oleh para menteri-menteri yang sudah datang. Kita melihat ada Bapak Hatta Rajasa, Menko Perekonomian, kemudian ada Pak Purnomo Yusgiantoro yang sedang berbicara. Kemudian di situ tadi kami melihat juga ada Pak Jero Wacik, ada Pak Muhaimin Iskandar, kemudian para jajaran kabinet, Bapak Tifatul Sembiring, Bapak Emnu yang sudah hadir di sini, Menlu, Bapak Marty Matalogawa, yang akan mendengarkan presidential lecture atau kuliah umum yang akan disampaikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kurang lebih nanti pada pukul 11. Presiden akan memasuki Flores Ballroom pada sekitar pukul 10.30 diiringi dengan penyambutan hingga pada akhirnya nanti jam 11 hingga pukul 12. Begitu Pak Laude ya, akan menyampaikan kuliah umumnya. Ya, pemirsa, demikian kita akan kembali dan kita masih akan menyaksikan terkait jalannya kuliah umum yang diselenggarakan oleh KNPI ini yang akan langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Untuk sementara kita saksikan pariwara yang berikut ini dulu Pak. Saya masih vitamin C di jambu berperan sebagai antioksidan yang baik untuk pembentukan jaringan kolagen. Ingin seperti saya, hidup sehat dan teratur minum buah Vita Jambu. Anak yang sehat mampu mewujudkan impiannya. Menjaga kesehatan itu penting karena riset ilmiah menunjukkan infeksi akibat kuman dapat mempengaruhi kesehatan fisik yang mengganggu kemampuan belajar. Dettol Original formula baru memberikan perlindungan terbaik. Anak-anak yang sehat siap mewujudkan impiannya. Dettol melindungi. Apa yang membuat Dove Conditioner berbeda? Dove memberikan kelembapan yang optimal. Menjadikan rambut kering dan rusak lebih halus, lebih lembut, indah, dan terhindar dari kerusakan. Dove, pakar perawatan rambut rusak. Pasta, cepat banget. Tak perlu menunggu saat spesial. Buatlah setiap harimu terasa spesial dengan kebaikan La Fonte Pasta. Dikenal 1 jam 6 ya. Alis juga datang. Yes. Hah, jerawat. Diapain ya? Tenang, kan ada Pond's Clear Solutions Antibacterial Facial Scrub dengan neem extract dan salicylic acidnya menghilangkan 99% bakteri penyebab jerawat seketika. Tuh, gak ada lagi jerawat. Wow, kamu langsung dapat 399 likes. Sekarang 400 likes. Bye-bye jerawat dengan Pond's Clear Solutions Antibacterial Facial Scrub. Mau rambut indah salon setiap hari? Tresemme baru diformulasikan khusus untuk wanita Indonesia. Dengan vitamin dan silk proteins membantu menutrisi rambutmu dan menjadikannya lembut. Rambut indah salon di rumah setiap hari. Tresemme baru. Tresemme. Mulai hari dengan lagu, siapapun kan kau bantu. Siap jalani hidup. Vaseline Total Moisture melemapkan hingga 24 jam. Sekarang kamu siap sepanjang hari. Dikit aja ya.
Gak perlu khawatir, numbuh lagi kok. Perawatan terbaik Sweet Sal Natural Aloe Vera Kemiri dan Seledri. Bahan-bahan alaminya membantu pertumbuhan rambut bayi. Untuk hasil terbaik, pakai keduanya. Bener loh, sekarang rambutnya hitam dan tebal. Air yang ibu senang. Sweet Sal. Pakai 3 roda extra wide. Baru 3 roda extra wide dengan formula aktif Dealetrin yang mutakhir, menyebar lebih luas ke seluruh ruangan. 3 roda extra wide, semakin luas, semua puas. Jadi siapa yang punya ide? Siap nggak ya aku jadi pusat perhatian? Karena kulit tubuhmu tidak secerah wajahmu, kamu tidak merasa siap. Vaseline Healthy White UV Lightening mencerahkan kulit gelapmu secerah area kulit terangmu. Kulit cantik, kamu siap bersinar. Kembali di kabar khusus hari ini terkait dengan Presidential Lecture atau kuliah umum yang akan langsung disampaikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Flores Ballroom, Hotel Borobudur, Jakarta terkait dengan pandangan umum demokrasi Indonesia secara umum. Tadi kami telah berbicara dengan salah satu fungsionaris dari KNPI yang mengatakan bahwa pemuda dalam hal ini mempunyai peran penting dalam pembangunan demokrasi di Indonesia. Melihat contoh seperti di tahun 98, proses reformasi yang mayoritas dieluk-elukan dan juga diperjuangkan oleh para pemuda kita pada saat itu. Para pemuda juga tidak hanya 98 ketika waktu itu, sejak tahun 28 di mana waktu itu telah digelar atau dideklarasikan yang bernama Sumpah Pemuda, merupakan satu titik tolak kebangkitan para pemuda di Indonesia dan sekaligus membangun sumbangsih bagi demokrasi atau kegiatan berdemokrasi di negara Indonesia ini. Ya pemirsa, saat ini di ruangan ballroom saat ini sudah siap para undangan yang akan menantikan kedatangan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dikabarkan akan datang sesaat lagi pada sekitar pukul 10.30. Sudah hadir para jajaran para menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2, ada Bapak Joko Suyanto, kemudian ada Pak Hatta Rajasa, Menko Perekonomian, ada Pak Sudi Silalahi, ada kemudian Menteri Pendidikan Pak Emnu, kami melihat di sini ada Pak Tifatul Sembiring, ada Purnomo Yusgiantoro yang sudah hadir. Di samping itu juga terdapat para akademisi dan juga para pemuda-pemuda tentunya yang tergabung dalam KNPI sendiri. Untuk memang kuliah umum yang akan disampaikan oleh Presiden ini dimaknai penting oleh para undangan dan juga masyarakat tentunya di seluruh Indonesia. Karena memang dari Presiden nanti kita akan mendengarkan kuliah umum terkait dengan seperti apa pandangan atau masyarakat memandang demokrasi secara umum di Indonesia ini. Karena demokrasi ini merupakan salah satu hal yang harus dipunyai atau mempunyai perspektif yang sama, mempunyai satu persepsi sehingga masyarakat bisa memandang dengan baik demokrasi. Dan pemirsa, hal ini tentunya juga harus dipandang penting karena memang tahun depan pada 2014 nanti kita akan memasuki tahun politik, tahun pesta demokrasi di mana masyarakat Indonesia akan menentukan pilihan mereka terhadap calon-calon mereka di legislatif dan eksekutif nantinya. Dan tahun politik 2014 nanti yang sudah dimulai dari sekarang tentunya, atmosfer kontestasi para partai politik, kampanye yang nantinya akan digelar, kemudian ada pendekatan kepada masyarakat dari konstituen-konstituen politik yang ada harus dimaknai, harus dipersepsikan sebagai satu arah untuk sama-sama memperbaiki bangsa kita. Bangsa kita dari tahun ke tahun ingin menyambut demokrasi dengan lebih baik. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah akan hadir. Kita melihat sudah hadir di ballroom atau Borobudur Jakarta.
menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Hadirin, kita berikan aplaus untuk paduan suara mahasiswa Gita Suara Jaya, Unika Atmajaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono. Yang kami hormati, pimpinan lembaga negara. Yang kami muliakan, para duta besar negara-negara sahabat. Yang kami hormati, para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu Kedua, dan hadirin sekalian. Acara Presidential Lecture dengan tema Indonesia Democracy Outlook dimulai. Diawali dengan persembahan tari Ginjring Nusantara oleh Sanggar Tari Pravita Sari.
cobain yuk. Citra Spotless White baru. Dengan beras Jepang dan minyak bunga camellia, lembut mengeksfoliasi, memberimu kulit cerah seperti habis lulur setiap hari. Cerahnya. Lulur tiap hari. Citra, awali cantikmu. Percayakan luka hanya pada Detol. Anti kuman, prima, membunuh kuman dengan segera. Makasih Detolnya, Mama. Detol, melindungi. Antiseptik nomor 1, rekomendasi para dokter. Ahli dari berbagai negara di dunia percaya pada Lifebuoy, sabun anti kuman nomor 1 di dunia. Melindungi dari 10 masalah kesehatan karena kuman. Sabun anti kuman nomor 1 di dunia. Lifebuoy. Sebuah terobosan baru terinspirasi dari rahasia pohon yang hidup selama ratusan tahun. Memberikan Anda perlindungan dari kuman 10 kali lebih baik. Segera hadir, Lifebuoy Clinisil 10. Mau rambut indah salon setiap hari? Tresemme baru, diformulasikan khusus untuk wanita Indonesia. Dengan vitamin dan silk proteins, membantu menutrisi rambutmu dan menjadikannya lembut. Rambut indah salon di rumah setiap hari. Tresemme baru. Tresemme. Bu Acung, tanda ada kuman berkembang biak. Tuang Detol anti kuman kualitas prima ke dalam bak mandi. Bunuh kuman dengan segera. Wanginya sehat. Detol, melindungi. Antiseptik nomor 1, rekomendasi para dokter. Keringat memicu kuman penyebab gatal dan rasa tidak nyaman sehingga menurunkan semangat. Detol efektif membunuh kuman, memberikan perlindungan total. Detol Cool, kesejukan mentolnya bikin semangat kembalimu. Detol, melindungi. Mulai hari dengan lagu, siapapun kan kau bantu, siap jalani hidup. Vaseline Total Moisture melembabkan hingga 24 jam. Sekarang kamu siap sepanjang hari. Everyday Evalia, ekstra lega untuk semua. Dikit aja ya. Gak perlu khawatir, numbuh lagi kok. Perawatan terbaik Sweet Sal Natural Aloe Vera, Kemiri, dan Seledri. Bahan-bahan alaminya membantu pertumbuhan rambut bayi. Untuk hasil terbaik, pakai keduanya. Bener loh, sekarang rambutnya hitam dan tebal. Air yang ibu senang. Sweet Sal. Anak yang sehat mampu mewujudkan impiannya. Menjaga kesehatan itu penting karena riset ilmiah menunjukkan infeksi akibat kuman dapat mempengaruhi kesehatan fisik yang mengganggu kemampuan belajar. Detol Original Formula baru memberikan perlindungan terbaik. Anak-anak yang sehat siap mewujudkan impiannya. Detol melindungi. Ekstra lega untuk semua. Mulai hari dengan lagu, siapapun kan kau bantu, siap jalani hidup. Vaseline Toucher melembabkan hingga 24 jam. Sekarang kamu siap sepanjang hari. Dan yang saya banggakan seluruh jajaran pengurus dan para tamu undangan Presiden Lecture yang kami muliakan. Puji dan syukur saya panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita semua dapat berkumpul bersama pada acara Presiden Lecture dengan tema Indonesia Demokrasi Outlook yang diselenggarakan DPP KNPI periode 2011-2014. Bapak Presiden dan para hadirin sekalian, izinkanlah kami dari panitia pelaksana melaporkan hasil kinerja
panitia Presiden Lecture dari masa persiapan hingga pelaksanaan pada hari ini, bahwa kegiatan ini digagas oleh DPP KNPI dalam rangka membangun dan menjaga demokrasi yang telah berkembang sangat baik di tanah air kita ini. Acara ini terbagi menjadi dua bagian, di mana yang pertama akan diisi, kita akan mendengar kuliah umum dari Bapak Presiden Republik Indonesia dengan tema Indonesia Demokrasi Outlook, dan di bagian kedua kita akan melakukan sarasehan pemuda, di mana acara ini akan menampilkan dialog bersama tokoh-tokoh muda dan putra-putri mantan Presiden Republik Indonesia. Para hadirin yang saya hormati, atas nama panitia pelaksana kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Dr. Susilo Bambang Yudhoyono yang telah bersedia hadir dalam acara ini. Tentunya ini merupakan motivasi tersendiri buat kami para pemuda Indonesia, dan ini membuktikan komitmen Bapak Presiden dalam konteks pembinaan dan pengembangan pemuda di Indonesia. Terima kasih sekali lagi Bapak Presiden. Berikutnya, tak lupa kami sampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu acara kami ini, seperti Arta Graha Peduli, Hotel Borobudur, TV One, T Capital, sehingga acara ini bisa berjalan dengan baik. Terakhir, kepada para panitia yang telah bekerja keras, saya ucapkan banyak terima kasih. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf, dan momen ini jadikanlah sebagai momen untuk mengembangkan potensi pemuda Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia, Saudara Tovan EN Koto Rasiko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono. Yang saya hormati jajaran Menteri Kabinet Indonesia Bersatu Kedua. Yang saya hormati para duta besar negara sahabat. Yang saya hormati pimpinan lembaga tinggi negara serta partai politik. Yang saya hormati Gubernur DKI kawan saya Bapak Jokowi. Yang saya hormati para ketua umum organisasi kemasyarakatan pemuda dan pimpinan ormas. Di sini juga hadir beberapa mantan ketua umum kita. Saya melihat di tengah-tengah kami ada Bung Aulia Rahman, Bung Adi Aksa Daud. Mohon maaf kalau tidak kelihatan yang lainnya. Ya. Hidup senior. Mohon maaf agak samping dikit Pak Presiden. Insya Allah tahun ini kami akan memperingati HUT KNP yang ke-40 tahun. Jadi insya Allah KNP akan memulai hidup barunya, Life Begins at 40, bersama senior dan seluruh komponen pemuda Indonesia. Yang saya hormati Ketua DPD KNPI seluruh Indonesia. Yang saya hormati seluruh jajaran pengurus dan para tamu undangan Presidential Lecture yang kami muliakan. Puji syukur kami panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala rahmat dan karunia-Nya
sehingga pada hari yang sangat berbahagia ini kita semua dapat berkumpul bersama pada acara kuliah umum dengan tema Indonesian Democracy Outlook yang diselenggarakan oleh DPP KNPI periode 2011-2014. Perkenankanlah pada kesempatan yang baik ini kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono beserta seluruh tamu undangan yang telah berkenan hadir pada pertemuan pemuda dari seluruh penjuru tanah air ini. Bapak Presiden dan tamu undangan yang kami muliakan, tahun 2013 dan 2014 merupakan tahun yang penting. Kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono beserta seluruh tamu undangan yang telah berkenan hadir pada pertemuan pemuda dari seluruh penjuru tanah air ini. Bapak Presiden dan tamu undangan yang kami muliakan, tahun 2013 dan 2014 merupakan tahun yang penting bagi bangsa Indonesia. Tahun politik akan selalu memberikan harapan baru bagi kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik. Sebagai pemuda, optimisme harus selalu tertanam dalam hati kita. Mari kita song-song tahun ini dengan karya-karya yang positif, berpikir dan bertindak yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. KNPI sebagai organisasi pemuda Indonesia merupakan wadah aktivitas seluruh pemuda dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Kami selalu mendoakan sekaligus akan terus mendukung upaya pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas demokrasi dan upaya program-program pemerintah untuk mempercepat kesejahteraan rakyat. Jadi kami sangat mendukung proses demokrasi untuk kesejahteraan rakyat. Hadirin yang saya muliakan, Indonesia adalah bangsa yang besar, yang majemuk. Kita semua menyadari mengelola Indonesia majemuk dari sisi ideologi politik dan budaya bukanlah sebuah pekerjaan yang mudah. Kemajemukan ideologi menghasilkan orientasi politik yang beragam, yang diantaranya tercemin dalam banyaknya partai dan kepentingan politik. Sementara itu, kemajemukan budaya Indonesia ditandai oleh keanekaragaman etnis, agama, dan kedaerahan. Kombinasi dari keduanya, yaitu kemajemukan ideologi dan identitas, jelas tidak mudah ditemukan padanannya di dunia. Tetapi saya yakin keberagaman itu adalah kekuatan bangsa Indonesia. Memimpin sebuah negeri dengan bangsa yang sangat majemuk jelas bukan sebuah tugas yang ringan. Namun kami melihat bahwa Bapak Presiden berhasil mengelola kemajemukan ini dengan telaten, hati-hati dan sabar. Bagi kami, sungguh ini sebuah kualitas kepemimpinan yang dibutuhkan oleh Indonesia saat ini. Dalam pandangan kami, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berhasil mengelola kemajemukan itu dan pada saat yang sama berhasil mengamankan transisi demokrasi, memulihkan perekonomian nasional dari krisis ekonomi global, menjaga keutuhan wilayah NKRI, memerangi korupsi, dan mereformasi birokrasi. Sungguh ini sebuah capaian yang patut kita syukuri dan banggakan. Semua ini hanya mungkin tercapai karena di mata kami, Bapak adalah seorang presiden yang suka bekerja keras, berdedikasi, dan berkomitmen untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Serta atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena sangat banyak sekali kami melihat rakyat Indonesia bekerja dan berdoa untuk keluarga dan bangsanya. Hadirin sekalian yang kami hormati, sejak reformasi 1998, demokrasi Indonesia tumbuh sangat cepat. Pemilihan umum selama 3 kali, tahun 99, 2004, dan 2009, berlangsung secara demokratis, damai, bebas, jujur, dan adil. Walaupun masih ada kekurangan, khususnya kurang seimbangnya aspek substansial dengan proseduralnya. Tetapi Indonesia saat ini telah diakui
sebagai negara demokrasi terbesar ketiga setelah Amerika dan India. Dengan segala tantangannya, kami percaya bahwa Indonesia terus bergerak maju untuk menemukan jalannya sendiri yang lebih relevan dengan karakter dan keperluan Indonesia untuk mencapai peradaban dan demokrasi yang unggul di abad 21 ini. Setelah hampir 15 tahun reformasi, Indonesia mampu melewati masa-masa sulit dalam menjalani proses transisi demokrasi. Hadirin sekalian yang saya muliakan, KNPI menilai selama 2 periode era kepemimpinan Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kita semuanya diingatkan akan prinsip utama demokrasi, yakni semua pihak menghormati konstitusi, sekaligus menjadikan konstitusi sebagai rule of game dalam berdemonstrasi. Keteguhan akan penyelesaian konflik melalui instrumen demokrasi dan konstitusi harus terpatri di setiap anak bangsa. Sama pentingnya dengan itu, kita semua dapat memetik pelajaran atas sikap dan perilaku serta komitmen yang senantiasa mengharus utamakan agar di era demokrasi pemimpin taat konstitusi. Kesadaran bahwa intervensi politik atas hukum dan kewenangan lembaga-lembaga demokrasi lainnya sebagai sesuatu yang tidak patut dan sekaligus melanggar konstitusi. Ini juga merupakan prinsip yang terus berkembang pada 5 tahun terakhir. Selain itu, landasan dalam berdemokrasi juga harus disertai oleh nilai dan etika. Demokrasi yang diberi roh dan landasan yang kokoh dan utuh akan menciptakan keadaban atau civility dan keseimbangan politik. Komitmen meletakkan konstitusi di atas segala-galanya adalah cermin seorang pemimpin yang demokratis. Kesadaran dan ketaatan konstitusional itu akan menjauhkan pemerintahan kita dari otoritarianisme dan absolutisme. Pak Presiden dan hadirin sekalian, melakukan transformasi sosial terhadap suatu bangsa bukanlah pekerjaan yang mudah. Nilai-nilai lama kita anggap usang, namun kita belum sepakat terhadap nilai-nilai baru. Budaya lama sudah kita anggap usang, tapi kita belum membentuk budaya yang baru. Dan terkadang ada lembaga-lembaga pemerintah yang merencanakan dan bekerja, tapi juga ada lembaga pemerintah yang membatalkan. Dan ini adalah demokrasi. Ini proses demokrasi, proses transisi demokrasi yang harus kita lewati bersama. Dan kami yakin, seperti Bapak Presiden katakan di ruangan tadi, saat ini memang demokrasi belum sempurna, tapi insya Allah 10-15 tahun yang akan datang, demokrasi Indonesia akan mencapai kesempurnaannya. Sehingga kami pun, para pemuda Indonesia, dituntut dan bisa berpartisipasi dalam melakukan proses penyempurnaan demokrasi ini ke depan. Atas perkembangan situasi dan capaian konsolidasi demokrasi Indonesia hingga 2013, KNPI secara khusus memberikan apresiasi yang tulus kepada Bapak Dr. Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Republik Indonesia. Apresiasi ini adalah bagian dari pengakuan kami atas beberapa hal. Yang pertama, kontribusi pada penguatan konsolidasi demokrasi Indonesia. Yang kedua, pemikiran dan komitmen dalam menjunjung nilai dan etika demokrasi. Yang ketiga, penyelesaian setiap masalah termasuk konflik melalui instrumen demokrasi. Yang keempat, kesadaran dan ketaatan konstitusional. Yang kelima, perilaku yang demokratis dalam menggunakan kekuasaan. Yang keenam, pengakuan dunia internasional atas peran seorang pemimpin pada penguatan nilai dan etika demokrasi. Bapak Presiden, para undangan dan hadirin sekalian, dengan segala kerendahan hati, sebagai anak bangsa dan pewaris Republik ini, jajaran pengurus KNPI bertekad meneruskan usaha pembangunan demokrasi di negeri kita yang tercinta. Ini adalah sumbangsih kami dalam meneruskan cita-cita pendiri Republik dan para pejuang reformasi yang terus Bapak Presiden jaga secara konsisten. Kita tidak boleh mundur
dari yang sudah dicapai selama ini. Kami menyadari bahwa untuk mencapai dan meningkatkan itu semua butuh tekad dalam berjuang secara terus-menerus, bahkan tidak berhenti. Seperti apa yang dikatakan Jawaharlal Nehru, "For a fighting nation, there is no end journey." For KNPI, the journey is just the beginning. Dalam kesempatan ini, Bapak Presiden, kami ingin menyampaikan aspirasi dan hasrat teman-teman pemuda Indonesia. Demokrasi kami lihat adalah penguatan dari institusi. Dengan semakin kuatnya institusi dalam suatu negara dan bangsa, maka demokrasi dapat menciptakan kesejahteraan rakyat. Kami melihat pemuda dengan sejarahnya adalah pelopor dalam perubahan-perubahan yang monumental di Indonesia. Kebangkitan nasional, Sumpah Pemuda, kemerdekaan, reformasi itu sendiri. Kami ingin, terutama kami sebagai wadah berhimpunnya organisasi kemasyarakatan pemuda, kami ingin pemerintah lebih memperhatikan para pemimpin-pemimpin OKP-OKP yang ada. Kami ingin memperjuangkan beasiswa bagi para pemimpin-pemimpin OKP, beasiswa untuk bisa belajar dari negeri-negeri sana, mempelajari budaya yang lain, memahami ilmu dan teknologi yang baru. Karena memang kalau berbicara demokrasi, kami di organisasi kepemudaan ini mengalaminya hampir tiap hari. Jadi pesta demokrasi kami ini tiap minggu, tiap bulan, tiap tahun, tidak nunggu 5 tahun sekali. Dan kami rasa butuh penguatan. Rekan-rekan pemimpin pemuda butuh teknologi, butuh ilmu, sehingga mampu menjalani tanggung jawab ini dengan sebaik mungkin. Yang kedua, kami juga ingin rekan-rekan pemimpin pemuda diberi kesempatan bekerja, baik itu di posisi-posisi strategis di pemerintahan ataupun di BUMN sebagai salah satu kontribusi CSR bagi pemerintah. Sekali lagi, kami ingin institusi kepemudaan ini diperkuat, karena dengan kuatnya institusi kepemudaan, maka insya Allah apa yang Bapak Presiden cita-citakan untuk menjadikan demokrasi Indonesia sempurna ke depan bisa kita jalani. Sebagai kunci utama dari hal ini, kami melihat bahwa di dalam KNPI tingkat pusat kami memiliki 116 organisasi kemasyarakatan pemuda. Teman-teman atau organisasi-organisasi ini butuh diperkuat. Saat ini pemerintah sudah membantu, tapi kami ingin pemerintah lebih membantu lagi. Salah satu hal yang ingin kami tawarkan, setiap OKP, organisasi kemasyarakatan pemuda, diberikan bantuan 1 miliar. Hal ini untuk penguatan 1 miliar dari 116 miliar, anggaran APBN 1,6 triliun Pak. Jadi kalau untuk pemuda di bawah 1 triliun, insya Allah bukan investasi yang terlalu banyak, tapi akan memberikan dorongan kepada para pemuda Indonesia untuk terus bekerja, berbakti kepada bangsa dan negaranya. Sebelum mengakhiri sambutan kami, perkenankanlah kami mewakili jajaran pengurus KNPI dari seluruh penjuru tanah air mendoakan agar Bapak Presiden senantiasa diberikan kekuatan untuk menjalankan tugas-tugas negara dan selalu dekat dengan rakyat. Terima kasih. Salam pemuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, acara selanjutnya penayangan video profil Presiden Republik Indonesia dalam mendorong tumbuh mekarnya demokrasi di Indonesia. Selamat menyaksikan. Sejak reformasi 1917
demokrasi Indonesia tumbuh sangat cepat. Kami percaya bahwa Indonesia terus bergerak maju untuk menemukan jalannya sendiri yang lebih relevan dengan karakter dan keperluan Indonesia untuk mencapai peradaban dan demokrasi yang unggul di abad 21 ini. Jalan yang ditempuh Indonesia sejak reformasi dan khususnya di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah memastikan bahwa demokrasi Indonesia berjalan secara konstitusional dan ditopang oleh etika, nilai-nilai, dan keadaban. Indonesia dapat menjadi inspirasi dalam memahami hakikat demokrasi multikultural, kombinasi yang kompleks di antara keanekaragaman etnis, agama, dan kedaerahan dengan pluralitas ideologi dan kepentingan politik adalah gambaran yang nyata yang mewarnai kehidupan di tingkat masyarakat, bangsa, dan bernegara. Selama 2 periode era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kita semua diingatkan akan beberapa hal. Pertama, ajakan dan komitmen Presiden SBY agar semua pihak menghormati konstitusi dalam berdemokrasi. Kedua, komitmen bahwa konflik politik harus diselesaikan dengan cara damai melalui jalur konstitusional dan menolak penggunaan kekerasan dalam menyelesaikan masalah. Ketiga, nilai dan etika adalah landasan utama dalam berdemokrasi. Keempat, institusi politik demokrasi adalah pijakan utama dalam membangun demokrasi. Demokrasi sebagai model politik haruslah menjaga kebebasan berpendapat, berserikat, memberikan ruang kritik, menjamin kebebasan dan kompetisi, serta tidak menggunakan kekuasaannya untuk membungkam suara-suara yang berseberangan. Sebagaimana prinsip yang telah diteguhkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum, tidak berdasarkan kekuasaan belaka. Hukum di atas segala-galanya adalah komitmen utama sebagai bagian dari cermin seorang pemimpin yang demokratis. Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) sangat mengapresiasi atas berbagai langkah yang dilakukan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono, khususnya dalam mendorong tumbuh dan mekarnya demokrasi di Indonesia. Hadirin yang kami hormati, tiba saatnya kita simak bersama Presidential Lecture dengan tema Indonesia Democracy Outlook oleh Presiden Republik Indonesia. Kami persilakan dengan hormat kepada Bapak Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang mulia para duta besar negara-negara sahabat, terima kasih atas kehadirannya. Dan sebagian dari materi ceramah saya juga saya tujukan kepada masyarakat internasional. Para pimpinan lembaga negara dan para menteri, Saudara Gubernur DKI Jakarta, para sesepuh KNPI, saya lihat paling tidak ada Pak Kosmas Batubara, Pak Aulia Rahman, dan Bung Adiaksada,
dan tentu para sesepuh yang lain, Saudara Ketua Umum KNPI beserta para jajaran kepemimpinan baik pusat maupun daerah dan keluarga besar KNPI yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bertemu di ruangan ini untuk membulatkan tekad kita dan menyelaraskan langkah kita bagi upaya pemajuan demokrasi di negeri kita. Saya ingin terlebih dahulu menyampaikan ucapan terima kasih kepada KNPI atas prakarsanya untuk menyiapkan forum yang penting ini. Juga terima kasih dan penghargaan saya kepada KNPI atas segala kontribusinya kepada bangsa dan negara sejak 40 tahun yang lalu. Memang era sekarang berbeda dengan era sebelum reformasi dulu, tetapi percayalah bahwa KNPI tetap bisa berperan, berpartisipasi dan berkontribusi yang baik kepada pembangunan bangsanya, termasuk apa yang dilakukan hari ini dan termasuk yang saya dengar tadi dari sambutan baik Ketua Umum maupun Ketua Panitia. KNPI akan tetap menjadi pelopor dalam membangun demokrasi yang kuat, yang matang, dan yang berkualitas. Hadirin yang saya hormati, saya diminta oleh panitia untuk menyampaikan ceramah atau presidential lecture dengan judul Democracy Outlook di negeri kita ini. Tema ini tentu relevan dan juga tepat waktu. Ingat, kita telah 15 tahun melaksanakan reformasi. Sudah saatnya bangsa ini melakukan refleksi dan evaluasi atas perjalanan reformasi yang kita lakukan sejak tahun 1998. Yang baik tentu harus kita jaga dan lanjutkan, manakala ada ekses dan penyimpangan di sana sini tentulah harus kita perbaiki. Akhir tahun yang lalu, Desember tahun 2012, saya diundang oleh HIPMI di Bali untuk menyampaikan Indonesian Economic Outlook 2013 ini. Dan sebulan sebelumnya bertempat di Bogor pada bulan November 2012, saya diundang oleh sebuah forum, yaitu The World Peace Forum, untuk memberikan pidato kunci saya pada forum internasional itu yang berjudul Consolidating Multicultural Democracy, yang topik itu juga amat relevan dengan persoalan yang dihadapi oleh bangsa kita. Di forum-forum lain, saudara-saudara, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, saya juga kerap menyampaikan pandangan dan pikiran saya, sekinya pandangan dan pikiran Indonesia tentang perdamaian, demokrasi, dan pembangunan. Oleh karena itu, pada materi ceramah saya ini, saya juga akan mengangkat atau menyinggung di sana sini apa yang telah saya sampaikan di forum-forum tersebut. Saudara-saudara, tentu apa yang saya sampaikan ini bukanlah, atau saya tidak bermaksud untuk menyampaikan teori dan ajaran tentang demokrasi. Saya kira saudara sudah memahaminya.
juga tidak akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia, juga tidak hendak melaksanakan refleksi dan observasi yang utuh atau komprehensif atas, sekali lagi, perjalanan kehidupan demokrasi. Dan tentu saya tidak akan melakukan ramalan apa yang akan terjadi pada pemilihan umum 2014 mendatang, termasuk siapa yang insya Allah akan dipilih oleh Tuhan, oleh sejarah, dan oleh rakyat Indonesia menjadi presiden mendatang. Ceramah saya ini akan saya titik beratkan kepada demokrasi yang tengah berlangsung di negeri ini dan apa yang mesti kita lakukan agar demokrasi kita benar-benar membawa kebaikan bersama, the common good, untuk rakyat kita dan bukan sebaliknya. Untuk itulah saya hanya akan mengangkat beberapa isu, mungkin juga observasi dan sekaligus koreksi kalau memang bangsa ini harus melakukannya. Apa yang saya sampaikan tentu banyak berangkat dari apa yang saya rasakan dan saya alami selama memimpin negeri ini, masuk tahun ke-9 tahun ini, dan saya juga mendengar apa yang menjadi perhatian dan kepedulian masyarakat luas menyangkut kehidupan politik dan demokrasi di negara kita. Saudara-saudara, dengan pengantar itu saya ingin menyampaikan 6 hal secara ringkas. Yang pertama adalah saya ingin mengajak saudara untuk melakukan penyegaran tentang what is democracy. Tentu saya hanya ingin mengedepankan sejumlah key points, tentu dari perspektif yang saya mengerti. Yang kedua, apakah demokrasi kita sekarang ini berada pada arah yang benar? Mari kita jawab pertanyaan kritis itu. Yang ketiga, mana yang paling penting, demokrasi atau pembangunan ekonomi? Yang keempat, mana yang kita pilih, orang kuat, the strong man, atau sistem dan institusi yang kuat dalam demokrasi? Yang kelima, demokrasi seperti apa yang kita bangun di negeri ini, menyadari bahwa bangsa kita amat majemuk. Dan yang terakhir, last but not least, saya ingin juga menyampaikan pemilihan umum atau elections yang tepat dan baik untuk negeri kita ini seperti apa. 6 agenda itulah yang ingin saya sampaikan ke hadapan forum yang terhormat ini. Saya mulai dari yang pertama, saya istilahkan key points tentang demokrasi. Saya harus mengatakan bahwa there is no single model of democracy. Tidak ada satu model yang berlaku bagi seluruh negara, model yang bisa kita import begitu saja lantas dijalankan di negara kita. Forum Bali Democracy Forum yang sudah berusia 5 tahun, yang terus berkembang, saya niatkan untuk mengajak negara-negara di dunia berbincang-bincang tentang demokrasi. Karena saya menyadari, sekali lagi, tidak ada model tunggal dari demokrasi itu. Demokrasi memiliki nilai-nilai yang universal, namun juga ada nilai-nilai yang sifatnya lokal, nilai yang khas seperti nilai agama, nilai budaya, dan kekhasan lainnya. Demokrasi yang mapan dalam arti consolidated adalah juga demokrasi yang stabil dan tertib.
Kalau demokrasi kita anarkis, bukanlah demokrasi yang kita tuju, dan itu bukan ciri-ciri a consolidated democracy. Esensi utama dari demokrasi, mari kita sadari kembali, tiada lain adalah partisipasi rakyat dalam kehidupan bangsanya. Yang partisipasi ini ditata dalam sistem politik yang dianut serta konstitusi dan sistem ketatanegaraan yang berlaku, termasuk aturan main atau rules of the games sebagaimana yang disampaikan oleh Bung Tovan tadi. Demokrasi yang kuat dan mapan biasanya adalah homegrown democracy, demokrasi yang tumbuh berkembang di negara itu oleh bangsa itu. Itulah biasanya yang kokoh. Kemudian saya harus mengatakan bahwa demokrasi itu tidak menyukai kekerasan. Lihat itu wisdom dari orang-orang bijak di seluruh dunia. Gandhi juga mengingatkan bahwa demokrasi itu must be peaceful, must be civilized, berkeadaban. Penggunaan kebebasan dan hak politik atas nama demokrasi haruslah tetap mematuhi pranata hukum atau rule of law, juga etika politik dan norma-norma kepatutan. Demokrasi memang hangat, politik memang keras, berkompetisi bisa sangat keras, tapi tetaplah ada kepatutannya. Tidak ada pertentangan antara demokrasi dengan pembangunan, termasuk pembangunan ekonomi. Dan kemudian pengalaman Indonesia juga tidak ada pertentangan antara demokrasi dengan Islam. Banyak para duta besar, sahabat-sahabat kita yang berasal dari negara Islam. Saya harus mengatakan there is no contradictions antara demokrasi dan Islamic values. Itu yang pertama, itulah esensi demokrasi yang azasi menurut pandangan saya. Mari kita masuk yang kedua. Apakah perkembangan demokrasi kita ini berada pada arah yang benar? Saya ingin membagi dua cerita. Yang pertama ini terjadi pada tahun 1998-1999. Saya kira Bung Aulia Rahman masih ingat, saya waktu itu menjadi Kasospol ABRI dan ketua fraksi ABRI di MPR RI. Saya bersama-sama dengan para politisi untuk ikut melahirkan dan kemudian melakukan reformasi. Tetapi yang saya ceritakan bukan itu. Mengingat dunia tahu bahwa peran militer di Indonesia sebelum reformasi amat kuat, maka datanglah pimpinan-pimpinan lembaga demokrasi internasional ke Indonesia dan ingin bertemu dengan saya karena dianggap orang yang relevan untuk diajak bicara. Mereka mengatakan, sebagian sudah pernah dengar, ada 5 skenario buat Indonesia. Bayangkan Indonesia bukan tahun sekarang, Indonesia tahun 1998 dan 1999. Pertama, ramalannya adalah Indonesia akan bubar seperti negara Balkan, lenyap dari peta politik, akan pecah menjadi negara-negara kecil. Itu ramalan pertama. Ramalan kedua, Indonesia akan menjadi failed state dan sukar untuk bangkit kembali. Skenario yang ketiga, Indonesia akan menjadi negara yang dikontrol oleh kelompok Islam yang keras. Itu skenario ketiga. Skenario keempat, menurut mereka Indonesia akan menjadi negara semi otoritarian, belum benar-benar demokratis. Sedangkan ramalan yang kelima atau skenario kelima katanya untuk menjadi negara demokrasi sepertinya unlikely atau panjang yang harus dilalui Indonesia
untuk menjadi negara demokrasi, itu pun katanya kalau Indonesia selamat. Kita mendengar juga di banyak negara, dan itu berbicara langsung dengan saya di Jakarta. Ketika saya ditanya pendapat saya, jawaban saya singkat, saya tetap optimis. Pada saatnya, saya ulangi lagi, pada saatnya Indonesia akan menjadi negara demokrasi. Dan saya yakin skenario yang kelima itulah yang terjadi di Indonesia. That's the real story yang saya alami dan akan saya tulis dalam memoir saya nanti. Karena itu kalau kita terpengaruh seolah-olah tidak ada masa depan lagi bagi bangsa kita. Cerita yang kedua adalah percakapan saya dengan lembaga survei sekarang ini. Ada lembaga survei yang secara konsisten menanyakan kepada publik, yang intinya pertanyaannya adalah apakah Indonesia ini berada pada arah yang benar. Respons publik setiap tahun ternyata konsisten, meskipun ada ups and downs, tetapi range-nya tetap antara 80 sampai 85% mengatakan bahwa negara ini sejak 1998 dinilai berada dalam arah yang benar, termasuk kehidupan demokrasi kita. Ini penting bagi saudara, adik-adik saya, keluarga besar KMPI yang nanti menggantikan saya dan para pimpinan ini, bahwa negara ini berada arah yang benar. Teruslah ikut menjaga arah itu untuk tidak menyimpang, dan kemudian suatu saat kita menjadi negara yang lebih maju, lebih demokratis, lebih adil, dan lebih sejahtera. Berbicara dari arah dari demokrasi kita, saya sendiri berpandangan jika yang diukur adalah partisipasi rakyat yang makin besar kita rasakan bandingkan dengan era dulu, pemilu yang makin fair dan demokratis, checks and balances antar lembaga-lembaga negara, eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang makin baik meskipun belum baik benar, kebebasan berekspresi rakyat kita, kemerdekaan pers yang luas sekarang ini, serta otoritas dari daerah-daerah untuk mengatur dirinya sendiri, maka tentunya kita harus mengatakan bahwa perkembangan kehidupan demokrasi ini positif. Ini pandangan saya. Tetapi jika saya kemudian ditanya apakah demokrasi kita ini sudah matang dan berkualitas, jawaban saya akan direct atau langsung belum. Karena masih ada ekses dan penyimpangan di sana sini. Sering demokrasi yang berlangsung sekarang ini tidak sungguh memberikan the common good atau kebaikan bersama yang diinginkan oleh rakyat kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, dengan tetap optimis, berpikir positif, berjiwa terang, marilah kita pastikan bahwa transformasi dan reformasi yang belum selesai ini terus kita lanjutkan. Bicara reformasi, it is not revolusi. Reformasi sesungguhnya adalah perubahan dan kesinambungan. Yang baik-baik mesti dijaga dan dilanjutkan, yang tidak baik, yang ternyata keliru harus diubah dan diganti. Itulah reforms and not revolution. Itu agenda yang kedua, untuk kita melihat apakah perjalanan atau paling tidak arah demokrasi kita berada pada arah yang benar. Saudara-saudara, saya ingin switch ke topik yang ketiga, menyangkut ekonomi dan demokrasi. Ini penting karena sampai sekarang
masih ada diskursus sudahlah lupakan demokrasi, yang penting ekonomi kita tumbuh, begitu. Ada juga negara lain itu politik tidak berkembang tidak apa-apa, yang penting ekonominya jalan, rakyatnya senang. Mari kita lihat bersama-sama. Di dunia memang banyak model dan pilihan. Sistem itu kan juga choice, pilihan kita bangsa ini mau memilih sistem seperti apa, memilih model seperti apa. Ada yang memilih ekonomi dulu, politik kemudian. Ekonomi tumbuh, politik dikontrol. Ada yang begitu. Ada yang memilih dua-duanya. Bagaimana di negeri kita? Kita masih ingat bahwa kita pernah memilih pentingnya pembangunan ekonomi dan stabilitas politik. Waktu itu barangkali logis dan diperlukan. Dan kita saksikan ekonomi kita tumbuh berkembang, tetapi memang ruang demokrasi tidak mendapatkan tempat yang semestinya. Akhirnya sejarah menakdirkan bahwa pilihan kita itu harus mengalami koreksi. Yang sekarang kita sepakat kita memilih dua-duanya. Ekonomi sangat penting. Tanpa ekonomi yang baik kita tidak bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat kita. Tetapi demokrasi jangan diabaikan, karena itu juga merupakan hak asasi manusia untuk berekspresi secara politik, untuk menyampaikan pikiran-pikirannya dan juga ikut berpartisipasi. Lantas ada pertanyaan seperti ini. Saya kira saudara juga sering mendengar, apa gunanya demokrasi yang kita jalankan di era reformasi ini kalau masih juga ada gangguan terhadap instabilitas, ada konflik komunal, ada kekerasan horizontal, ada tindakan main hakim sendiri dan lain-lain, yang semuanya itu ternyata mengganggu iklim investasi dan iklim dunia usaha, dan sering pula membuat pemerintah tidak bisa bekerja dengan efektif. Seolah-olah lantas sudahlah demokrasi tidak perlu kita anut seperti sekarang ini. Jawaban saya paling tidak keluarga besar KMPI yang digambarkan tadi justru itulah ekses dan penyimpangan dari demokrasi itu sendiri yang harus kita cegah dan hentikan. Itu bukan sifat-sifat demokrasi yang baik. Itu adalah hal-hal yang buruk yang bisa terjadi dalam kehidupan demokrasi. Dan sering itu manifestasi dari penyalahgunaan kekuasaan. Demokrasi mentabukan, tidak menyukai penyalahgunaan kebebasan yang akhirnya mengganggu kebaikan demokrasi itu. Kita sudah punya undang-undang dasar, baca pasal 28C menyangkut hak asasi manusia. Ada 10 pasal, semua tentang hak. Nah, pasal yang terakhir yang ke-10 itu yang mengatur pembatasan hak dan kebebasan manakala bertentangan dengan etika, ketertiban umum, moralitas agama dan sebagainya. Itulah yang kerap dilanggar oleh sebagian dari kita, yang akhirnya seolah-olah disimpulkan demokrasi tidak membawa kebaikan. Atas dasar itu saya percaya kalau demokrasi dan politik kita sudah matang, sudah stabil dan benar-benar berkualitas, dan itu adalah insya Allah masa adik-adik KMPI ketika memimpin negara dan pemerintah ini, ekonomi kita akan tumbuh makin baik, makin baik, karena dukungan publik akan makin kuat, sense of belonging, ownership akan tinggi sekali, dan disitulah dengan demokrasi yang seperti itu ekonomi kita juga akan tumbuh makin baik lagi. Dan inilah tugas serta pekerjaan rumah kita. Saya membayangkan 10-15 tahun mendatang kita harus bekerja sangat keras untuk mengawal dan mematangkan demokrasi ini.
3 presiden mendatang, paling tidak 3 periode presiden masih akan melakukan ini. Bagi calon-calon presiden tidak perlu khawatir kalau tidak kebagian tugas dan kebagian pekerjaan rumah, masih banyak. Meskipun saya harus berterus terang sebagai presiden, di sana sini masih banyak gangguan terhadap iklim ekonomi, iklim investasi, dan iklim dunia usaha karena yang tadi itu. Tetapi dengan semangat untuk terus melakukan perbaikan, tidaklah perlu berkecil hati. Saya sudah menyampaikan agenda yang ketiga, tinggal 3 lagi. Mana yang kita pilih? Orang kuat atau sistem dan institusi yang kuat dalam demokrasi kita? Sebenarnya istilah orang kuat, kalau itu dari perspektif yang negatif, ya tidak kompatibel dengan kehidupan demokrasi. Orang kuat, apalagi kalau itu kemudian menjadi diktator, memerintah dengan tangan besi, dan menjalankan politik yang represif, justru ada dalam kehidupan politik yang tidak demokratis. Lihat negara-negara lain di dunia ini. Di masa yang lalu kita pernah memiliki the strong man, yang ternyata harus juga dikoreksi oleh sejarah kita. Sama halnya, coba kita ingat mundur kembali ke tahun 1945, negara kita pernah mempraktekkan politik atau demokrasi yang berbeda-beda, dan ketiga-tiganya berbeda dengan yang kita anut sekarang ini. Pertama, kita pernah menganut demokrasi parlementer. Kedua, kita pernah menganut demokrasi terpimpin. Dan ketiga, kita pernah menganut pula demokrasi semi-otoritarian. Yang ketiga-tiganya telah mendapatkan koreksi dari sejarah perjalanan bangsa kita. Kalau strongman dimaknai seperti itu, maka belajar dari pengalaman di negara lain, ada hal-hal yang membahayakan. Dengan kekuasaan yang besar serta bertindak represif, itu bisa menyalahgunakan wewenang dan kekuasaan. Ingat saudara-saudara, Lord Acton mengatakan, power tends to corrupt. Absolute power corrupts absolutely. Terjadi di mana-mana. Oleh karena itu, Presiden Republik Indonesia sekarang ini, setelah konstitusi kita diubah selama 4 kali, memiliki kekuasaan yang jauh lebih kecil, lebih ramping, dan lebih sedikit dibandingkan presiden sebelum Undang-Undang Dasar kita dilakukan perubahan. Tetapi bagi saya tidak menjadikan masalah. Cukup-cukup saja, asalkan checks and balances berjalan dengan baik, setara antara presiden dengan DPR, dan kemudian kalau bicara eksekutif, legislatif dengan yudikatif pun juga memiliki checks and balances. Jika kekuasaan pemerintah sedikit, kekuasaan parlemen terlalu besar, itu mengganggu checks and balances. Sama saja dengan dulu ketika eksekutif sangat kuat dan parlemen kita tidak cukup mendapatkan wewenang dan kekuasaan. Kita harus belajar dari apa yang kita lalui di masa lalu itu. Orang kuat, kalau itu diktator, apalagi tiran, di banyak negara bisa menindas rakyatnya sendiri dengan dalih untuk kepentingan nasional. Lihatlah prahara politik sekarang di Afrika Utara dan di Timur Tengah, atau di Amerika Latin di waktu-waktu yang lalu, termasuk di Asia sendiri. Sebaliknya, jika yang kuat itu institusi dan sistemnya, maka kehidupan pemerintahan dan tentunya demokrasi akan terjaga dan berjalan baik. Siapapun pemimpinnya, leaders itu come and go, datang dan pergi, tapi dengan sistem yang baik dan institusi yang baik, maka sekali lagi kehidupan
politik akan tetap terjaga. Tentunya pemimpin dalam negara demokrasi juga cukup kuat, berikan tanda quote-unquote kuat, untuk menjalankan tugas-tugasnya, mendapatkan mandat yang juga kuat dari rakyatnya, tidak mudah jatuh dan gigih untuk berbuat bagi rakyatnya. Strong leader, strong man, kalau kita bicara must be strong, harus dimaknai seperti itu, bukan dalam artian pemimpin yang represif, pemimpin yang bisa melakukan apa saja dan kemudian menindas rakyatnya sendiri. Dan pemimpin yang kuat diharapkan bisa menjaga sistem, bisa ikut mengamankan konstitusi, menegakkan demokrasi, membangun ekonomi, dan menjalankan roda pemerintahan. Saya kira banyak di negeri ini kriteria seperti itu, dan kita doakan salah satu dari mereka nanti memimpin Indonesia pada tahun 2014 sampai 2019 mendatang. Tinggal dua lagi. Demokrasi seperti apa yang kita bangun dalam kehidupan bangsa yang majemuk, yang pluralis. Mari kita lihat tantangan yang kita hadapi sekarang ini. Di daerah-daerah juga dirasakan, ya, perbedaan dan kemungkinan benturan di negeri ini bukan hanya karena ideologi, karena kepentingan dan platform politik saja, tetapi juga perbedaan identitas. Artinya kepentingan politik yang berorientasi kepada etnis, suku, agama, dan kedaerahan. Saya setuju 200%. Kalau kemajemukan itu berkah dan kekayaan yang patut kita syukuri. Tapi kalau kita tidak pandai-pandai mengelolanya, saya harus berterus terang tidak ingin meninabobokkan diri kita sendiri, itu menjadi tantangan dan bahkan ancaman. Oleh karena itu, mari kita kelola dengan baik. Bagi negara yang homogen seperti negara di Eropa, Jepang, Korea, dan negara-negara lain barangkali tidak mengalami persoalan demokrasi multi etnis, multi religions, multi banyak sekali. Untuk negeri kita kini bahkan kita memiliki 3 tantangan. Pertama, demokrasi kita sendiri sekarang ini yang memang masih belum matang benar. Yang kedua, keragaman identitas tadi yang membuat demokrasi kita makin kompleks, termasuk otonomi daerah. Otonomi daerah itu bagus pilihan kita, tapi ada eksesnya. Mari kita hilangkan ekses itu. Dan yang ketiga tantangannya, kita ini hidup dalam demokrasi multipartai. Demokrasi multipartai. Di parlemen kita ada 9 fraksi. Tentu membuat proses politik menjadi lebih kompleks dan panjang. Itulah tantangan-tantangan yang kita hadapi sekarang ini, berangkat dari kemajemukan bangsa kita. Nah, dengan tantangan itu lantas bagaimana cara kita menjawabnya? Saya pernah menyampaikan ini di hadapan World Peace Forum yang saya sebut dengan kita perlu memiliki prinsip-prinsip dasar atau imperatif dan juga semacam code of conduct agar sekali lagi demokrasi dalam pluralisme ini tumbuh dengan baik. Prinsip dan imperatif itu ada 7. Pertama adalah dalam demokrasi multikultural, semua pihak harus siap menerima perbedaan. Harus siap kita, termasuk perbedaan yang berasal dari perbedaan identitas budaya. Siap hidup secara damai dan rukun dalam perbedaan itu. 2. Dalam demokrasi multikultural, meskipun kita mesti menerima aspirasi dan pandangan dari suara yang terbanyak, memang begitu etika dan aturan demokrasi, namun tidak boleh kita mengabaikan suara dan harapan kaum minoritas dari
identitas struktural, tentu dalam sebuah keseimbangan dan keadilan yang baik. Ketiga, setiap pihak harus membangun budaya untuk menyelesaikan setiap perbedaan, bahkan pertentangan secara damai dan berkeadaban. Mari kita introspeksi, sudahkah itu terjadi di Indonesia, di daerah-daerah? Kita harus mencegah dan menghindari kekerasan yang dalam istilah demokrasi itu uncivilized, tidak berkeadaban. Yang keempat, penggunaan hak dan kebebasan tidak boleh menghina, melecehkan, dan menistakan nilai dan simbol identitas elemen masyarakat yang lain. Indonesia menolak misalnya penggunaan kebebasan yang menistakan agama manapun. Saya sampaikan dalam pidato saya di Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun lalu atas sikap Indonesia ini. Berikutnya lagi, bagi para pemimpin politik dan tokoh-tokoh bangsa dan masyarakat, bila menyangkut kepentingan bangsa, marilah kita berpikir, bersikap dan bertindak untuk kepentingan bersama di atas kepentingan kelompok identitas apapun. Para pemimpin nasional dari identitas budaya apapun harus adil, mengayomi, mencintai, dan memajukan semua elemen dari bangsa itu. Yang terakhir, prinsip yang ketujuh, untuk menjaga ketentraman, stabilitas, dan keberlanjutan demokrasi multipartai, sangat diperlukan sikap, pandangan, dan tindakan serta teladan para pemimpin politik dan pemimpin elemen masyarakat yang berbeda identitasnya untuk menjaga kerukunan, persaudaraan, toleransi, dan menyelesaikan pertentangan secara damai dan bermartabat. Di sini menonjol faktor teladan, contoh yang harus ditunjukkan oleh para elit dan para pemimpin. Itulah 7 prinsip. Dan kepada para duta besar negara sahabat dari Indonesia, saya menyerukan dunia juga harus memiliki demokrasi yang adil. Dunia bukan hanya milik yang kuat. Penggunaan kekuatan militer tidak boleh dijadikan rules. Rulesnya adalah menyelesaikan masalah secara damai dengan mengedepankan diplomasi. Kekerasan atas nama agama, termasuk terorisme, juga harus dicegah. Tetapi agar terorisme tidak berkembang di dunia, masyarakat dunia juga harus bekerja sama untuk menghilangkan akar dan penyebab timbulnya kekerasan dan terorisme itu. Inilah harapan dari Indonesia kepada negara-negara sahabat, para ambasador hadir di sini, untuk betul-betul kita bisa membangun dunia yang makin adil, damai, dan sejahtera. Saudara-saudara, utamanya keluarga besar KNPI yang saya cintai, sampailah saya pada agenda terakhir. Barangkali banyak yang senang mendengarkan ini. Pemilihan umum seperti apa yang tepat untuk kita, dan bagaimana kira-kira pemilu 2014 mendatang. Begini, tidak ada yang serem, jangan diseram-seramkan politik kita. Insya Allah semuanya akan mengalir dengan baik. Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Pengasih dan Penyayang. Akan dituntun bangsa kita dalam menjalankan demokrasi dan pemilihan umum 2014 mendatang. Saya mulai dari pemilihan presiden. Konstitusi telah menetapkan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. Suka atau tidak suka, inilah yang kita pilih. Sistem atau model seperti ini sudah kita jalankan 2 kali, tahun 2004 dan tahun 2009, yang menurut lembaga internasional pemilu yang dijalankan oleh bangsa Indonesia berlangsung secara fair dan demokratis. Tetapi saya hanya ingin mengingatkan, sistem pemilihan langsung ini juga ada tantangan-tantangannya.
kandidat harus sungguh dikenal oleh rakyat. Sekarang saya baca ada 36 calon presiden. Bagus, itu bagus. Yang penting masing-masing harus memperkenalkan dirinya. Media massa jangan tebang pilih, jangan terlalu tebang pilih. Berikan ruang untuk memperkenalkan yang lain. Nanti 2014 yang dipilih oleh rakyat ya yang disukai oleh rakyat. Itu hak rakyat. Kenapa rakyat pilih itu padahal yang bagus ini? Rakyat maunya pilih itu. Itulah pemilu, itulah demokrasi. Tetapi bagusnya rakyat juga tahu siapa yang dipilih itu. Jangan seperti memilih kucing dalam karung. Lihatlah integritasnya, kapasitasnya, track record dan sebagainya. Silahkan dilihat. Itu untuk pemilihan presiden. Saya kembali lagi ke situ nanti. Meskipun tidak ditetapkan dalam konstitusi, ternyata gubernur, bupati, dan wali kota juga dipilih secara langsung. Banyak memang pemikiran, apa yang harus begitu? Itu salah. Kalau saya mengatakan, siapa yang mengatakan salah? Sistem dan model itu tidak salah, tetapi memang banyak ekses. Ada politik uang nanti. Meskipun tidak ditetapkan dalam konstitusi, ternyata gubernur, bupati, dan wali kota juga dipilih secara langsung. Banyak memang pemikiran, apa yang harus begitu? Itu salah. Kalau saya mengatakan, siapa yang mengatakan salah? Sistem dan model itu tidak salah, tetapi memang banyak ekses. Ada politik uang, ada kekerasan pasca pilkada setelah jagonya kalah. Betul? Oleh karena itu ada pemikiran, apakah semua harus pilkada langsung? Apakah gubernur tidak perlu bupati wali kotanya yang langsung? Atau sebalok kita sebagainya? Begini, setiap pemikiran di negeri ini harus kita hormati. Kalau kita menutup pandangan dari siapapun, ya kita tidak demokratis. Tapi saya ingatkan, sebelum bangsa ini, entah undang-undang yang mengatur, karena undang-undang dasar tidak mengatakan kepala daerah atau gubernur dipilih secara langsung, hanya dipilih secara demokratis. Tetapi kalau presiden jelas langsung. Poin saya adalah, kalau suatu saat kita ingin memilih apakah gubernur langsung atau tidak langsung, bupati wali kota langsung atau tidak langsung, pikirkanlah baik-baik. Karena baik sistem langsung maupun sistem tidak langsung ada plus dan minusnya. Masing-masing ada. Khusus untuk pemilihan presiden tahun 2014 mendatang, saya punya pandangan dan pemikiran sebagai berikut, bukan perkiraan, bukan ramalan. Ada 3 poin yang ingin saya angkat pada kesempatan yang baik ini. Pilpres tahun 2014 berbeda dengan Pilpres 2004 dan Pilpres 2009. Mengapa? Karena tidak ada calon incumbent. Medan politik akan luas sekali nanti. Medan politiknya lebar, kompetisi bisa lebih keras dibandingkan pemilihan presiden tahun 2004 dan tahun 2009 yang lalu. Itu poin pertama. Poin kedua, pemunculan begitu banyak calon, saya katakan 36 calon versi majalah Indonesia 2014, baik yang sudah mendeklarasikan secara langsung maupun yang melaksanakan kampanye secara terselubung, 36, dan bagi saya itu baik bagi demokrasi kita. Baik kalau banyak anak bangsa yang berkeinginan untuk memimpin negeri ini. Saya suka, daripada enggak adalah ambil aja situ. Makin banyak yang ingin memimpin negeri ini, berbuat
untuk kebaikan rakyatnya dan siap menghadapi tantangan dan permasalahan, maka kita bersyukur akan banyak pilihan nanti siapa yang kita pilih bersama-sama. Itu poin yang kedua. Semua diberikan peluang yang tadi itu untuk ambil, jangan dihalang-halangi, jangan dihambat. Poin ketiga, pandangan saya sekaligus usulan saya kepada KPU, kampanye terbuka dalam hubungan yang besar, mengerahkan rakyat puluhan ribu, ratusan ribu, sebaiknya dikurangi. Diganti dengan kampanye-kampanye yang dihadiri 1.000, 2.000, ruangannya boleh tertutup. Yang penting media massa mau menyiarkan apa yang dikampanyekan oleh capres atau cawapres itu. Rakyat yang penting mendengar apa, daripada ratusan ribu malah tidak mendengar, hanya minta air, minta apa begitu, dangdut. Tapi itu lebih bagus. Bukan dilarang, tapi barangkali dibatasi pimpinan KPU. Dengan demikian akan lebih tertib dan lebih hemat. Kalau pemilu mahal, harganya dari mana cari uangnya? Saya takutnya salah mencari uang itu. Jadi biayanya pun bisa dihemat. Itu poin yang ketiga. Poin yang keempat, saran saya, debat antar calon presiden dan antar calon wakil presiden harus dibikin lebih terarah, lebih tajam, dan lebih fokus, serta relevan dengan tugas dan pekerjaan seorang presiden. Itu penting. KPU harus mengajak rakyat tonton debat capres tanggal sekian antara si A dengan si B, kemudian tanggal sekiannya lagi antara cawapres satu dengan yang lain. Sebagaimana di luar negeri, waktu Obama berdebat sama Mitt Romney, itu ratusan juta yang menonton karena mereka akan memilih. Kemudian setelah menyimak debat itu, rakyat mesti diajak untuk mendengarkan bukan hanya visi dan misi yang umum sifatnya, terlalu umum, tetapi juga menyangkut solusi apa serta tindakan apa yang akan dilakukan oleh presiden terpilih nanti, ya, menghadapi permasalahan bangsa yang kompleks dan yang rumit pada periode 2014-2019 mendatang. Pertanyaannya harus rinci, misalnya seputar ekonomi, kesejahteraan rakyat, hukum, pertahanan, keamanan, terorisme, pemberantasan korupsi, pendidikan, kesehatan, lingkungan, toleransi antar umat beragama, kebudayaan, teknologi, pangan dan energi, hubungan internasional, dan lain-lain. Jadi kalau saya bisa melaporkan kepada KPU, pimpinan KPU yang mulia, inilah pekerjaan saya sebagai presiden selama ini. Ada yang berhasil, ada yang belum. Ada yang bisa kami capai, ada yang tidak bisa kami capai. Memahami pekerjaan presiden itu saja bisa menginspirasi kalau gitu pertanyaannya dalam debat nanti seperti apa. Itu poin yang keempat. Poin yang kelima atau yang terakhir, sehubungan dengan pemilihan presiden, siapapun yang terpilih sebagai presiden mendatang, kita semua, rakyat Indonesia, harus memberikan dukungannya ketika yang bersangkutan mulai menjalankan roda pemerintahan. Akan sangat berat bagi siapapun presidennya nanti setelah mulai memimpin, tiba-tiba situasinya masih seperti situasi pilpres. Apalagi kalau ada pihak-pihak yang mengganggu dan syukur-syukur menjatuhkan di tengah jalan. Akan berat. Lebih baik bersiap diri untuk 5 tahun berikutnya lagi. Allah akan kasih. 5 poin itulah pandangan saya sekali usulan pada KPU. Ya, saya tidak punya kepentingan lagi, saya berdoa mohon pada Allah mereka sukses semua. Khusus untuk pemilu legislatif ini
para pimpinan KNPI juga akan berjuang di sini. Berjuanglah sekuat tenaga, tapi jangan putus silaturahim di antara semua. Khusus untuk pemilu legislatif, mestinya pimpinan KPU dengan hanya 10 partai politik yang ikut serta dalam pemilu, penyelenggaraannya saya harapkan sebagai kepala negara akan makin baik, lebih tertib, dan lebih lagi. Itu. Terakhir sekali, sebelum saya menutup, saya ingin merespon 3 permintaan dari pimpinan KNPI. Yang pertama, bantuan beasiswa atau bantuan pendidikan saya setujui, dan Mendikbud ada di sini. Tentu dengan persyaratan yang baik, bukan asal-asalan. Tapi prinsipnya Pak Nuh berikan bantuan untuk calon-calon pemimpin kita ini. Yang kedua, yang saya ingat yang ketiga masalah dana, yang kedua apa tadi? Ya, itu terbuka. Kalau BUMN ada syaratnya memang berhenti dari partai politik, tapi terbuka. Jadi kalau KNPI punya profesional, yang profesional, karena dulu pada eranya Pak Kosmas, Pak Aulia Rahman, Pak Jasa Daud itu yang profesional juga. Nah, kalau ada seperti itu sangat bisa menjadi entah pimpinan di BUMN ataupun komisaris di BUMN dengan syarat meninggalkan atau bebas dari kepentingan partai politik. Itu bisa terbuka peluang untuk itu. Nah, yang terakhir menyangkut anggaran, saya tidak berani menjanjikan pasti kita penuhi, karena harus kami bicarakan dengan DPR RI. Tetapi idenya untuk memberikan bantuan dalam jumlah yang tepat, sepanjang itu tidak dilarang oleh undang-undang, saya dukung dan saya setujui. Ada Menko Kesa, silakan bicarakan baik-baik dengan DPR. Kalau jumlahnya tepat, adil, DPR menyetujui, pahalanya tinggi sekali. Saudara-saudara, akhirnya sebagai penutup, demikianlah presidential lecture saya. Terima kasih atas kesabarannya, kesabaran yang mulia Duta Besar. Meskipun demokrasi kita masih banyak menghadapi tantangan dan juga masih banyak ekses, tapi itulah pilihan kita. Mari terus kita matangkan dan kita tingkatkan kualitasnya ke depan. Saya berharap KNPI menjadi pelopor, jangan hanya ikut barisan dalam membangun demokrasi yang baik di negeri ini. Selamat berjuang dan berkarya KNPI. Semoga saudara-saudara memiliki karier yang baik dan kesuksesan di masa depan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Citra Spotless White baru dengan beras Jepang dan minyak bunga camellia, lembut mengeksfoliasi, memberimu kulit cerah seperti habis lulur setiap hari. Lulur tiap hari. Citra, awali cantikmu. Mama. Luka rentan terhadap kuman, bisa infeksi. Percayakan luka hanya pada Detol. Rekomendasi ahli. Detol anti kuman kualitas prima, membunuh kuman dengan segera. Dah sembuh. Makasih Detolnya.
Dettol, melindungi. Antiseptik nomor 1, rekomendasi para dokter. Di mana cucuku? Di luar. Di luar? Kan banyak kuman. Jangan khawatir Bu, Molto Ultra Antibakteri baru menciptakan perisai aktif dan 99% melindungi dari bakteri. Wah, canggih sekali. Molto Ultra Antibakteri baru memberikan perlindungan sepanjang hari. Yuk makan. Sop ayam? Kami makan sop ayam juga. Nyam-nyam. Enak. Nyam-nyam. Enak. Mau sop yang nyam-nyam enak juga? Untuk sop nyam-nyam enak, dimulai dari kaldu yang mantap. Dibandingkan yang lainnya, kaldu Royco lebih mantap. Lihat warnanya, sop ayam jadi nyam-nyam enak. Nyam-nyam. Enak. Untuk sop, harus semantap kaldunya Royco. Jadi siapa yang punya ide? Siap nggak ya aku jadi pusat perhatian? Karena kulit tubuhmu tidak secerah wajahmu, kamu tidak merasa siap. Vaseline Healthy White UV Lightening mencerahkan kulit gelapmu secerah area kulit terangmu. Kulit cantik, kamu siap bersinar. Untung aku pakai Vit Hair Removal Cream. Oleskan tebal dan rata, tunggu 5 menit. Bersihkan. Kulit mulus lebih lama, bebas bulu. Ku siap hadapi hari dengan percaya diri. Vit, cantik itu kulit mulus bebas bulu. Bila Anda ngantuk, tak sempat ngopi, ambil saja kopiku. Dari biji kopi pilihan, tercipta kopi permen nomor 1 di dunia. Kopiko, gantinya ngopi. Dikit aja ya. Gak perlu khawatir. Numbuh lagi kok. Perawatan terbaik Sweet Sal Natural Aloe Vera, Kemiri, dan Seledri. Bahan-bahan alaminya membantu pertumbuhan rambut bayi. Untuk hasil terbaik, pakai keduanya. Bener loh, sekarang rambutnya hitam dan tebal. Air yang ibu senang. Sweet Sal. Mau rambut indah salon setiap hari? Tresemme baru, diformulasikan khusus untuk wanita Indonesia. Dengan vitamin dan silk proteins, membantu menutrisi rambutmu dan menjadikannya lembut. Rambut indah salon di rumah setiap hari. Tresemme baru. Tresemme. Bila Anda ngantuk, tak sempat ngopi, ambil saja kopiku. Dari biji kopi pilihan, tercipta kopi permen nomor 1 di dunia. Kopiko, gantinya ngopi. Kenapa aku pilih Ever-E? Karena Ever-E gelatin free, bebas unsur hewani. Cangkangnya terbuat dari rumput laut, 100% alami. Ever-E, cantiknya kulit sehat. Produksi Konimax. Wajahmu cerah. Pingin deh punya wajah sepertimu. ABCD. ABCD? Iya, Fair & Lovely Multivitamin ABCD. Fair & Lovely Multivitamin mengandung alantoin A, vitamin B, vitamin C, D, dipakai setiap hari. Wajahmu cerah, kamu pantas di depan kamera. Berkatmu dan Fair & Lovely ABCD. Fair & Lovely Multivitamin. Bila Anda ngantuk, tak sempat ngopi, ambil saja kopiku. Dari biji kopi pilihan, tercipta kopi permen nomor 1 di dunia. Kopiko, gantinya ngopi. Iya, pemirsa, dan dengan demikian berakhir sudah kuliah umum atau presidential lecture yang langsung disampaikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait dengan pandangan umum demokrasi Indonesia secara keseluruhan. Ada beberapa poin yang dapat digarisbawahi dari kuliah umum yang digelar oleh Presiden, yaitu bahwa sudah 15 tahun bangsa Indonesia melaksanakan reformasi dan saat ini sudah saatnya Indonesia untuk melaksanakan refleksi terhadap ekses dari demokrasi. Presiden juga menghimbau agar seluruh masyarakat Indonesia mendukung proses demokrasi yang sudah berjalan baik namun belum sempurna saat ini di Indonesia. Dan Presiden juga mengatakan bahwa beliau optimis terhadap perkembangan demokrasi Indonesia beberapa tahun ke depan agar bisa menjadi lebih baik, lebih sempurna, dan lebih dapat mengakomodir kepentingan dari masyarakat sendiri. Dan pemirsa, kita telah sampai di penghujung acara. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat menyaksikan program kami berikutnya. Demikian kabar khusus.